Bentar ya, sambil nunggu. Oke, Mufti silakan. Tapi Bu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, makasih Mufti. Oke, hari ini Ibu ingin membicarakan tentang laporan-laporan yang sudah masuk di laporan yang project science ya. Oke. Apa sih tujuan Ibu sebelumnya ya? Apa sih tujuan Ibu memberikan pekerjaan atau proyek yang mengerjakannya agak sedikit rumit gitu dibanding kalau yang pertama. Yang pertama kan mudah, hanya mengukur kertas, mengukur hal-hal benda yang kecil gitu. Nah ini sekarang Ibu terapkan ke kehidupan sehari-hari, mengukurnya benar-benar ruangan. Ruangan apapun terserah pilihan kalian kan. Nah tujuannya kalian biar mempunyai pola pikir yang jauh ke depan gitu. Siapa tahu dari proyek yang ini kalian jadi terpikir, saya nanti pengen jadi arsitek, saya nanti pengen jadi insinyur sipil, saya nanti pengen jadi desainer apa gitu. Nah dari sana Ibu tujuan utamanya karena biar kalian punya pola pikir jauh. Nah tetapi karena kita berhubungan dengan sains itu adalah hal-hal yang membutuhkan pertama diteliti dulu, diduga dulu, kemudian diambil datanya, dicocokkan atau dibandingkan dengan data yang seharusnya atau yang idealnya, kemudian mencari informasi di narasumber yang tepat, bertanya orang tua, bertanya ke internet dan sebagainya, kemudian kamu bahas kalau ada misalnya ternyata datanya ada yang meleset, dibahas, kemudian disimpulkan, kemudian saran apa yang bisa kamu berikan kepada teman-temannya jika mendapat penelitian seperti ini biar tidak banyak kesalahan yang diperbuat. Nah, ke sana hal semua itu yang Ibu tadi sebutkan itu adalah merupakan penelitian atau metode ilmiah. Nah, karena ini sains berarti nggak boleh salah angka-angkanya. Kalaupun salah paling hanya sekian 0, gitu kalaupun salah. Nah, kesana nih tujuan Ibunya. Nanti tujuan besarnya siapa tahu kamu bisa menciptakan gedung, menciptakan rumah, menciptakan suatu desain grafis, menciptakan apapun yang dari hal-hal yang kecil ini, dari proyek kecil ini seperti itu ya. Oke, kita mulai dari kelas 74 dulu. Kita Ibu share kelas 74 dulu. Iya, 74. Kita lihat project science-nya. Project science pengukuran. Kita lihat yang sudah menyerahkan ada 14 anak. Lihat ya. Mencoba melihat dulu. Nah, ini ada beda nih. Oke, kita lihat nih. Ini kenapa bentuknya jadi video nih? Ayo. Kita lihat pekerjaan siapa nih? Rio Julian Cantona. Oke, kita lihat coba. Loh, ini tugas yang pertama kali ya? Coba kita lihat dulu. Ada suaranya enggak? Oh, kecil suaranya. Saya dari kelas 74, absen 24. Hari ini saya akan melakukan praktek pengukuran benda-benda di sekitar rumah. Oh ini project 1 ya, ini ya pengukuran 1 ya. Kita coba kita cepetin sampai enggak? Oh ini 1, ini tugas 1 ini salah kamar nih. Oke, ini salah kamar ya. Areo Julianya salah kamar. Kita stop. Ini salah kamar. Harusnya dia masuknya ke yang 1, pengukuran 1, bukan yang di project science. Salah kamar ya. Kita lihat lagi coba Muhammad punya Mufti. Bentar, ada yang masih join. Kita lihat punya Mufti. Ini dia, punya Mufti ya. Kita lihat. Oke.
Sudah masuk ke template benar, kemudian ini prosedurnya, ini ya apa yang diukur sama Mufti? Ruang tamu, ruang dapur, kamar mandi. Oke, sebentar ya Ibu sambil mengizinkan yang join. Oke ya, kita lihat ini hasilnya. Ruang tamu panjang 2 meter, lebar 3, tinggi 1,2, agak pendek ya? Mufti ruang tamu tinggi 1,2. Pendek banget, salahkah? Tinggi minimal 3 meter. Nah, kan volumenya jadi cuma 7,2 nih. Ntar kita lihat fotonya. Yang kedua, Memang Bu, iya memang pendek Bu. tapi cuma 1,2 loh. Atau orang tingginya aja kan sekitar satu, tinggi kita aja kan udah 1,5 meter lebih. Atau kepentok berarti. Sentimeter nih, salah kali ya. 87 cm. Berarti nggak nyampe 1 meter. Nggak sampai 1 meter masa? Masa iya? Salah ya? Lebar nggak nyampe 1 meter. Atau sajadah kita aja kan panjangnya 90 cm tuh. Hampir 1 meter. Masa ini sajadah nggak masuk nih? Salah kali ya satuannya ya, Mufti ya. Coba kita lihat yang ketiga. Tuh iya, kamar mandi 54 cm, salah kali ya. Oke, ini kayaknya harus dibetulin dulu nih datanya Mufti nih. Kita lihat ruangannya coba. Enggak tuh tinggi tuh, luas tuh. Nah, kan berarti salah satuannya. Oke, kita nggak usah terusin. Yang Mufti salah satuannya. Kita lihat punya Baim. Bu. Iya. Rumahnya Mufti tingkat Bu, jadi agak pendek dapurnya Bu. Iya, maksudnya tetap tingginya nggak 1,2 meter kali tingginya. Kepentok ibunya. Kan kamu aja tingginya berapa coba? Berapa kamu? Berapa senti tinggimu? 100 berapa? Mufti berapa tingginya? 150. Nah, mentok dong atapnya. Itu tadi cuma 1,2 meter, kan berarti cuma 120 cm. Enggak kan ya? Salah ya? Salah satuannya. Ya oke, kita lihat yang punya, tadi mana nih? Ini nih, punya, kok Hafiz? Oh yang muncul Hafiz, yaudah gak apa-apa. Oh Baim Mofik itu Hafiz namanya. Ibrahim Mofik ya, oke. Kita lihat apa yang diukur. Ruang tamu, kamar tidur, ruang tengah. Oke, ini datanya ya. Ruang tamu 5 meter, oke. Tuh Mufti tinggi 3 meter, standar 2 meter lebih tinggi ruangan itu ya. 533, oke ini betul. Data yang kedua kamar tidur 3,5 kali 3 kali 3, oke. Benar. Ruang tengah 95, oh besar nih ya, 3,3, oke ini ruangannya besar ini. Oke, kita lihat apa yang dihipotesis. Menurut saya ruangan kamar tidur yang saya ukur cukup ideal. Menurut saya ruang kamar tengah yang saya ukur cukup ideal. Oke. Menurut saya ruang tamu yang saya ukur cukup ideal. Saran saya ruangan yang saya ukur cukup kurang ideal. Loh, gimana sih? Saran saya ruangan yang saya ukur cukup kurang ideal. Nih, kalimatnya belibet nih. Ibrahim Mofik nih. Untuk yang saran kalimatnya belibet. Ini ruangannya. Oke, besar. Ya, oke. Ini ruang kamar tidur, kamar tidurnya 2. Coba kita lihat yang diukur apa sih dia? Ruang tamu, kamar tidur, ruang tengah. Ini ruang tamu, ini kamar tidur. Loh, kamar tidurnya 2. Ayo, salah fotonya. Salah fotonya ya. Ini data sumbernya boleh, data sumbernya berupa link boleh. Tapi linknya harus bisa Ibu klik ya, biar Ibu tahu ukuran realnya. Kamar tidur di rumah hasil ukuran saya, orang tua saya tergolong kurang ideal dan cukup ideal. Bingung kan? Karena nggak ada angkanya. Nah kalau yang seperti ini sampaikan angkanya. Kurang idealnya karena idealnya sekian, ruangannya sekian. Nah gitu, ada pembandingan di pembahasan. Cukup ideal karena data dari realnya di ruangan sekian, dapat dari internet sekian.
ruang tamu, ukuran saya orang tua ideal. Nah ini disampaikan nih angka-angkanya. Kalau di pembahasan nggak cuma kalimat aja, butuh angkanya karena kita mengukur berupa angka. Kesimpulan data cukup ideal termasuk ya. Nah ini kalau kesimpulan boleh seperti ini kesimpulan, tapi di dalam pembahasan harus ada angkanya nih, nggak cuma kalimat aja. Jadi dilengkapin ya, belum ibu nilai karena ibu pengennya kalian melengkapi datanya. Kemudian kita lihat punya yang cewek satu. Oke, kita lihat punya Katsia. Kita lihat ya. Nih, eksperimen. Aduh, tulisannya putih jadi nggak kelihatan di blok putih ya. Ratwa Katsia Salsabila. Kalau backgroundnya hitam, fontnya aja yang warnanya putih, jangan di blok putih, jadi malah nggak kelihatan ya. Katsia ya, oke nih sengaja ibu buat background hitam untuk biar tulisannya terlihat gitu ya. Kamar, ruang tengah sama dapur, oke. Kita lihat kamarnya 3 luas, masa sentimeter, halo, volume nggak ada satuannya, panjang berapa nggak ada, tinggi nggak ada ya Katsia ya. Oh, sama nih ya. Oke, informasinya nggak lengkap. Kalau informasi nggak lengkap, bingung nanti ngedatanya. Ini gede tuh lumayan besar. Nah, kan lumayan besar, berarti salah nih ya. Salah satunya salah ya. Coba kita lihat. Kamar ideal kurang besar. Oke, kamar ideal sampai 11,11 ya. 11,15. Ruangannya saya ukuran ideal, tidak termasuk ukuran ideal, berarti kurang ideal ya. Tidak termasuk ideal juga. Dapurnya tidak termasuk ideal, nggak apa-apa. Data dari sumbernya mana nih? Oh tadi nyampur ya. Ukuran yang besar tuh, pembahasannya nggak seperti ini, pembahasannya kalimat ini datanya ini data dari ya sumbernya ya. Kemudian udah dibahas nih, karena kamar saya ukurannya sekian, idealnya sekian, jadi kamar saya tergolong apa? Nah seperti itu. Ruang tengah, nah seperti itu ya datanya ya. Pembahasannya di sini. Kesimpulannya tiga-tiganya dibahas. Oke, nggak harus terlihat bagus dan megah, enggak. Kesimpulan itu ruang ideal itu adalah ruang yang nyaman ditempati. Buat apa punya rumah bagus dan megah tapi nggak nyaman ditempatin? Artinya di rumah itu suasananya nggak enak, berantem mulu sama kakak, sama adik, sama orang tua, cemberut mulu, marah-marah mulu, kan nggak nyaman jadinya. Lebih nyaman kalau rumah sederhana, rumah biasa tapi suasananya nyaman, dengan kakak adik harmonis, dengan orang tua harmonis, keluarga harmonis. Nah itu kita harus banyak bersyukur tuh di situ, diberi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, tentram. Itu kebahagiaan yang tak ada harganya, itu tak bisa dinilai dengan materi apapun. Walaupun rumah kita sederhana. Rumah ibu juga tidak besar, tidak megah, tidak mewah, enggak. Rumah ibu sederhana aja. Ibu di perumahan tipe 60, tipe 21, tanahnya 60, tapi ibu bersyukur ibu masih punya rumah, karena banyak di luar sana yang enggak punya rumah, masih banyak yang enggak punya rumah. Ibu alhamdulillah banget punya rumah, cukup untuk istirahat, cukup untuk melindungi dari panas dan hujan, sudah jauh lebih cukup. Itu bersyukur banget gitu. Jadi kita jangan melihat fisik bangunannya, tidak, tapi lihatlah suasana nyamannya. Rumahku istanaku, rumahku surgaku. Buat apa? Contoh nih, artis yang lagi kena jerat, kurang apa dia kayaknya? Yang lagi kena jerat narkoba, kurang apa dia kayaknya? Luar biasa, itu super kaya, super mewah. Barangnya nggak ada yang harganya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Tapi apa? Allah mentakdirkan apa? Ketangkep kasus narkoba. Emang nikmat. Sekarang kalau di penjara, masuk ke ruang penjara, yang kenikmatan yang biasa dia alami tiap hari harus ditinggalkan.
berubah menjadi kesengsaraan. Ruangannya segitu-gitunya di penjara, nggak ada kasur, nggak ada apapun yang nyaman, nggak ada. Makan pun harus ditunggu, menunggu dapat makan. Coba di mana nikmatnya hidup seperti itu? Nggak ada nikmatnya. Makanya kita harus bersyukur. Apapun kondisi yang diberikan Allah ke kita, itu yang harus kita syukurin. Oke, jangan gampang mengeluh. Ibu juga nggak suka mengeluh, karena mengeluh itu menurunkan imun. Kalau kita imunnya turun, nanti kita jadi sakit. Nggak kepengin lah kita sakit, pengennya kita sehat. Oke nih, bentar nih. Ada banyak yang sedang bergabung. Oke, kemudian kita lihat lagi sekarang kelas 73. Bentar, 73. Oke, 73 kita lihat ini sambil Ibu mengizinkan yang bergabung ya. Kita lihat sekarang yang 73. Tadi yang itu yang tadi salah kamar dipindahkan ya. Jangan di tempat yang, nah ini ada 12 anak yang sudah menyerahkan. Kita lihat coba pekerjaan. Ada yang beda nih. Ibu mau tampilkan yang beda dulu nih. Fadli nih. Oke, kenapa berbeda? Iya, dia berupa foto, nggak bisa masuk template nih sepertinya nih. Nah kan, panjang, jadi seperti ini. Bingung. Terus pembahasannya di manakah? Tuh kan, bukan seperti ini. Project Science yang kedua, ini adalah yang pertama, hanya mengukur saja. Tetapi Project Science yang kedua adalah butuh pemikiran, butuh konfirmasi data, butuh pembahasan, butuh kesimpulan. Jadi punya Hainin Dwi Noviananda Fadli ini nggak pas ya. Ini tugas 1 ini bukan tugas 2 kalau menampilkan seperti ini. Oke, kita lihat yang lain, yang template. Kita lihat punya, ini ada lampirannya 6 lampiran. Banyak banget nih. Coba kita lihat. Pekerjaan nilai. Tuh. Oh, dia template-nya di foto. Template-nya di foto. Oke, bentar ya. Ibu sambil mengizinkan yang gue join. Template-nya di foto. Ini ya. Bingung kan? Bagaimana ini? Template-nya di foto. Tuh nggak kelihatan. Tulisannya putih, background-nya biru, muda. Nggak kebaca sama sekali, Ibu. Nih, ini udah Ibu zoom nih. Tuh kan? Ngeblur kan? Kalau Ibu susah nih Ibu membacanya. Mudah-mudahan kamu bisa membaca. Nah, ini kan ruangannya yang dia foto. Tapi nanti pembahasannya mana nih? Nih, tuh kan pembahasannya, oh teksnya masih ada. Kan jadi bingung kan? Bingung deh Ibu komentarnya. Oke, kita lihat yang lain dulu. Punya Kesia coba. Kesia, enggak. Kesia ininya mana? Mana Kesia? Ininya nggak ada namanya Kesia. Nggak ada namanya. Pekerjaannya mana? Nggak ada pekerjaannya. Oh, sudah diserahkan tapi belum ada pekerjaannya nih Kesia nih. Ya, oke, belum ada pekerjaan. Jadi kita lihat yang lain. Punya tadi udah kita lihat punya Indra coba. Hasil karya Indra nih, laporan Indra. Oke, Indra Hermansyah. Oke. Kita lihat. Oke, ini template-nya. Ini ruang tamu, ruang kamar, kamar mandi. Oke. Datanya ini dia. Oke, ruang tamu 2x3. Oke. Ruang kamar tidur 3x4. Oh, besar kamar tidurnya. Kamar mandi 1x3. Oh, kecil memanjang gitu ya. Kamar mandi tidak ideal karena kecil memanjang ya, 1x4x3. Kamar ideal, ruang tamu ideal. Kita lihat datanya. Oke, ini fotonya. Ini yang ruang tamu ya. Ini ruang tamu 9, kamar mandi
Bukan 12 kali ya, kalau 1,3 tadi ya. Kamar tidur diperluas, sarannya nyaman. Ruang tamu diperluas supaya tamu dapat leluasa. Oke, itu. Ini kamar tidurnya, ini kamar mandinya ya tadi ya, yang ini lebih dari 1 meter kali. Kamu bilang 1 meter, nggak mungkin kali 1 meter. Bak mandi aja ini 3 keramik kan? 1 keramik ini 20 minimal 20, berarti udah 60. Ini udah 3 keramik juga nih. Ini kan 3 keramik. Berarti 1,2 ini sekitar 1,2 lebih nih lebarnya. Kalau Ibu lihat dari fotonya, kamar mandi Indra ini lebarnya minimal 1,2. Bukan 1 meter tadi Indra menulisnya lebar kamar mandinya. Nih lihat kamar mandi. Nih, 1 meter lebarnya. Enggak. Panjang 2 meter. Enggak, kalau lihat Ibu. Ini lebarnya lebih dari 1 meter. Karena lihat Ibu hitung keramiknya aja. Keramik ini kan ukuran 20 kali 25. Ini ke sampingnya 20, tingginya 25 nih keramik ini nih. Ini ada berapa keramik nih? Ini aja udah 3 keramik. Ini 3 keramik lebih nih, masih ada ujungnya kan? Berarti ini 6 keramik lebih. Kalau 6 keramik kali 20 udah 1,2. Berarti Indra ngukurnya enggak tepat nih. Ini idealnya ya. Oh, ini yang idealnya. Oke. Boleh. Pembahasan. Ukuran 15, oke, 9. Berarti ruang tamunya ideal. Oke. Kamar. Oke. Ideal. Harusnya jangan menurut Google ya, menurut data. Menurut data aja, data. Jangan menurut Google. Nanti Google itu siapa gitu. Nah, ini nih, Indra ini nih sampai ke bawah ya. Ini template-nya. Harusnya ditambah aja slide-nya ditambah biar tulisannya nggak keluar dari slide gitu. Nih untuk kamar mandi nih. Ya Bu. Kamar mandi ideal, jadi menurut kamar mandimu tidak ideal? Ya, kamar mandimu kurang ideal, betul. Tapi kamu datanya salah ya. Ini Ibu lihat ini lebih dari 1,2 nih lebarnya. Kan kelihatan dari keramiknya. Kamar tamu saya ideal, kamar saya ideal, kamar mandi tidak ideal. Ya, bisa seperti ini. Hanya ini nih, ini yang dibenahin ya. Untuk Indra dibenahin di pembahasannya, dibenahin di datanya. Ini udah nanya belum ke orang tua Indra? Bener nggak ukurannya seperti ini? Udah nanya ke orang tua? Sudah? Sudah. Tapi kamar mandinya kok salah? Udah nanya? Ayo, kamar mandinya salah. Makanya Ibu butuh foto, karena Ibu bisa melihat dari foto. Dari foto, apalagi kalau keramik kan Ibu bisa ngitung. Keramik itu kan Ibu apal. Ukuran keramik itu sudah terbaca berapa aja. Kamar mandi diganti lagi Bu. Kamar mandi ya, nanti dibenerin ya ukurannya ya. Ya, Oke. Kemudian kita lihat untuk yang siapa lagi nih, Diki ya, Diki coba kita lihat hasil karya Diki. Ada fotonya juga nih Diki. Oh, Diki nggak bisa ngisi template. Oke, dia nggak bisa ngisi template, dia bikinnya di PDF. Kita lihat PDF-nya, nggak apa-apa, kita coba. Oke, ada beberapa ya BPS. Ada beberapa anak memang yang sudah WA ke Ibu, Bu saya nggak bisa ngisi template-nya karena saya pakai HP. Berarti kamu download aja ke PowerPoint atau ke yang lain. Ternyata dia kali ini Diki mungkin seperti itu ya, tapi dia membawanya dalam bentuk PDF. Oke, nggak masalah, coba. Yang penting oke, kita lihat yang diukur kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi. Kamar tidur hampir 3 ya, hampir 3 kali 3 ya. Oke. Kamar ruang keluarga panjang tapi lebarnya 2,6. Oke. Tingginya 2 meter, hampir 3 meter. Tuh kan tadi siapa tuh? Mufti ya. Tingginya hampir 3 meter, 2 meter lebih pasti Mufti.
Kamar mandi 2,3 kali koma, ini juga agak sempit nih lebarnya ya, 1,3 ya. Seperti kamar mandi tadi berarti Indra. Sekitar 1,2 lebih, dikit. Oke, hipotesisnya apa? Yang di rumahku adalah ruangan yang ideal. Ukuran ruangan mana nih? Harus jelas nih ya, Diki ya. Ukuran ruangan yang ada di rumahku kan ada 3 ruangan. Ngebahasnya satu-satu, enggak tiga-tiganya begini. Untuk membangun suatu ruangan lebih baik memiliki ruangan ideal kalau lahannya cukup ya. Ruangan yang memiliki ruangan ideal harus didukung dengan lingkungan yang bersih dan terawat. Ya, betul banget. Lingkungannya harus bersih dan terawat. Percuma punya ruangan gede-gede tapi jorok, nggak pernah bersih-bersih. Jadi sarang nyamuk, sarang laba-laba, sarang penyakit yang ada. Oh, ini lebih dari 1,3 nih. Diki nih, coba hitung aja nih udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keramik, berarti 1,4 sekitar. Kesininya lebih panjang lagi nih. Nih ya, nih Diki nih. Oke, ini kamar tidurnya, oke. Cukup. Nah, ruang tamunya yang lega dia. Oke, ruang tamu, ruang keluarga lega. Oke, ini sumbernya ya. Oke. Nah, ini kan di pembahasan pada bingungnya di sini nih. Harus disampaikan nih, ruangan berapa, idealnya berapa. Seperti itu. Nah, ini kan ukuran ideal setiap ruangan, disampaikan nih angkanya. Di pembahasan harus angka-angka. Biar dapat simpulan. Rumahku kurang ideal, begitupun kamar tidur, namun ruang keluarga ideal. Nah, kesimpulannya nggak boleh seperti ini. Gini, kamar mandi di rumah saya kurang ideal. Kamar tidur nggak boleh. Begitupun dengan kamar tidur di rumahku nggak boleh. Kalimatnya kamar tidur di rumah saya juga kurang ideal. Begitu, nggak boleh. Begitupun dengan kamar tidur di rumahku, apanya, gitu kan? Nggak jelas, kesimpulannya harus jelas. Namun ukuran ruang keluarga rumahku cukup ideal, sudah tersedia. Nah, seperti ini yang ketiga, ini benar. Jadi yang pertama benar, kesimpulannya yang ketiga benar, yang keduanya yang nggak pas ya. Oke, ini dia ngebagi untuk biar bisa masuk itu ya. Ada barcode-nya. Seperti itu ya. Oke, dibenahi nih. Sekarang Ibu coba intipkan dari kelas 75. Sebentar Ibu intip ya. Oke. Kita lihat 75 coba. Ada yang spesial banget di 75. Di tugas ini. Oke. Bukan rekaman ya, project science. Kita lihat yang sudah Ibu nilai. Yang udah Ibu nilai, nilainya 100. Mana ya? Ini coba. Kita lihat ini. Nah ini nih, yang Ibu kasih keterangan sempurna. Nih lihat ini. Punya Berry Lutfi, kelas 75. Oke. Ini yang dia ukur. Ini datanya. Oke, ini datanya. Oke. Ini hipotesisnya. Ini ruangannya. Ini ruangannya. Nah, ini ditampilkan nih data dari sumbernya. Kalaupun tadi kamu link, tetap angkanya harus muncul di pembahasan. Nih, nah ini di pembahasan nih. Ini kesimpulannya. Nah, seperti ini target yang Ibu harapkan dari kalian pekerjaannya. Nah, seperti ini kesimpulannya seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Ibu kasih sempurna nilainya 100. Oke, kita lihat lagi yang sudah Ibu beri nilai. Yang nilainya 100, punya kan sah. Ini juga Ibu beri nilai sempurna 100. Kita lihat ya. Yang dia ukur, kamar mandi, kamar tidur, dapur. Ini datanya. Seperti ini datanya cukup. Ini hipotesisnya. Kamar mandi yang ada di rumah saya ideal. Kamar tidur ideal untuk rumah minimalis. Dapur tidak ideal. Nggak masalah. Nih, untuk yang ideal sebaiknya didesain ulang.
untuk ruangan yang tidak ideal agar tidak membosankan. Dia menyarankan untuk menata ulang furniturnya biar nggak bosan katanya gitu. Bagus, caranya bagus. Ini kamar mandinya, ini kamarnya, ini dapurnya, ini datanya tuh kan, ini pembahasannya seperti ini kesimpulannya tuh seperti ini. Yang Ibu beri nilai sempurna itu seperti ini pekerjaannya ya. Ini punya 75. Nah, Ibu berharap 73 dan 74 seperti itu, nggak jauh beda gitu. Jadi biar dapat nilai sempurna 100 gitu ya. Oke, kembali ke mic-nya lagi. Adakah yang mau bertanya? Ayo, 73 dan 74 kalau mau bertanya, kapan boleh nggak Bu kalau yang belum dinilai direvisi? Boleh. Selama belum Ibu nilai, kamu masih bisa menarik kembali pekerjaanmu, kamu tarik, kamu lengkapin, kamu kirim pulang. Bisa. Kalau udah Ibu nilai biasanya nggak bisa ditarik lagi. Makanya Ibu sengaja tidak memberi deadline tugas ini karena ini agak panjang. Karena memang butuh kerjasama dengan orang rumah, butuh ketelitian untuk mengukur, butuh konfirmasi data dengan orang rumah, butuh konfirmasi data dengan sumber di internet, kemudian butuh kamu keterampilan untuk membahas, dan butuh kamu keterampilan untuk menarik kesimpulan. Seperti itu. Ya, adakah yang mau bertanya? 73 dan Bu, saya mana? Boleh. Berarti yang pembahasannya harus ada angka-angkanya ya, Bu? Ya, betul. Di pembahasan harus ada angka. Kalau kesimpulannya nggak harus, Bu? Nggak usah. Kesimpulan nggak usah angka, langsung kesimpulan. Ruangannya kamu ukur, misalnya dapur saya ideal, kamar mandi saya ideal, ruang tamu saya ideal. Seperti itu kesimpulannya cukup. Tapi di pembahasan angka harus masuk. Kan harus tahu kan idealnya sekian, hasilnya sekian. Itu dibandingkan. Di pembahasan kan dibandingkan. Jadi pembahasan kalau template-nya kurang, diduplikat saja slide-nya, ditambahkan slide-nya, nggak masalah Ibu. Oke, seperti itu. Dan usahakan kamu mengisinya di template biar nggak melebar kemana-mana gitu, biar fokus apa saja sih prosedur yang harus kita lakukan, karena kalau penelitian ilmiah itu memang ada prosedurnya, ada langkah-langkah yang harus diikutin seperti itu. Ya, jadi biar nggak loncat-loncatan, biar terarah gitu, terarah dan terukur. Terukur berarti angka-angkanya, terarah berarti prosedurnya atau tahap-tahapannya biar terukur dan terarah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu poin penting dari pekerjaan kita ini adalah pertama Ibu menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bertakwa dan berakhlak mulia. Tadi pertama, banyaklah bersyukur, yang sama Allah diberi rezeki berlebih dengan diberi rumah mewah, yang sama Allah diberi rezeki cukup dengan rumah sederhana. Banyak bersyukur karena banyak di luar yang masih nggak punya rumah, yang masih rumahnya ngontrak, yang masih rumahnya menumpang, masih banyak. Kita harus bersyukur. Setiap hari kita harus bersyukur dengan rezeki yang diberi Allah. Jangan menghujat Allah karena rezeki itu sudah ditulis bahwa kamu rezekinya sekian, orang tua kamu rezekinya sekian, ibu rezekinya sekian, itu sudah ditulis. Apa yang bisa merubah? Ikhtiar kita, berdoa dan berusaha. Kita itu yang bisa merubah rezeki kita. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi. Iya, pekerjaan ini nggak bisa dilakukan sendiri. Harus butuh bekerja sama dengan orang lain, kita kolaborasi. Kemudian mandiri, iya, mandirinya di mana? Di pembahasan kita mandiri. Karena Ibu berharap kalian menuangkan apapun yang ada di isi kepala kalian, tuangkan di pembahasan. Saya mau ngomong apapun boleh di situ di pembahasan, boleh. Saya mau curhat juga boleh, tapi curhatnya berdasarkan data, gitu ya. Tadi kan ada yang curhat, biar nggak bosan ruangannya harus ditata ulang, letak barangnya dipindah-pindah. Itu curhatan kan, berarti nggak masalah. Yang penting ada Ibu sudah beri tempatnya kan di pembahasan untuk curhat seperti itu. Kemudian ini kreatif, ya butuh kreativitas, betul. Mengambil foto pun butuh
butuh angle yang pas kan fotonya, mengambil sisi yang pas, yang cahayanya pas, yang kalau di foto itu ruangannya itu tertampak semua. Artinya tadi dengan angle yang pas Ibu bisa mengukur kamar mandinya siapa tadi hanya dengan melihat gambar. Ibu nggak perlu datang ke kamar mandi itu, tapi Ibu bisa menghitung kira-kira, Ibu bisa membuat hipotesa, itu bisa memperkirakan kamar mandi ini luasnya sekian dengan hanya melihat gambar. Jadi gambar itu penting karena angel mengambil sudut gambar itu penting banget karena akan terview keseluruhan ruangan itu akan terlihat gitu. Kemudian ini pekerjaannya juga pengennya Ibu kamu berkebinekaan global, artinya pola pikirnya jauh ke depan. Tadi siapa tahu kamu bercita-cita ingin jadi arsitek, ingin jadi insinyur sipil, ingin jadi desainer, ingin jadi desainer gambar, grafis. Nah, seperti itu kan. Cita-citanya seperti itu. Jadi itu yang Ibu bilang berkebinekaan global. Kemudian kamu juga mencari datanya, data yang terpercaya di sumber internet, di Google ataupun di Chrome ataupun dimanapun itu data yang, nah itu kan berarti kamu berkebinekaan global nih karena kamu bisa menggunakan IT itu untuk hal-hal yang penting, untuk hal pembelajaran, untuk mendukung pembelajaran seperti itu. Jadi Ibu mencoba menerapkan profil pelajar Pancasila di Project Science ini, ada banyak profil yang ingin Ibu raih dari kalian seperti itu. Itu tujuan Ibu mengapa memberikan Project Science yang seperti ini. Nah nanti setelah ini akan ada Project Science real ke lapangan. 71 sampai 711 sama pekerjaannya yang kita rencanakan dari sekolah adalah meneliti sampah. Sampah yang terdekat yang kita punya adalah TPA, tempat pembuangan akhir kita punya Pondok Rajek. Nanti akan kita coba jadwalkan, kalian datang ke sekolah, kita bawa ke tempat TPA itu, nah itu real nih, makanya project ini 3. Project pertama kemarin uji coba, mengukur hal-hal yang kecil, buku dan sebagainya. Project yang kedua mengukur ruangan yang besar, tetapi masih di dalam rumah. Nah project yang ketiga, kita terapkan langsung ke lingkungan. Menerapkan ke lingkungannya itu nanti berarti kamu harus bisa kalau nanti diajak sama sekolah ke lapangan ke tempat TPA itu kamu harus pandai benar-benar dari mulai berangkat sekolah, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu amatin di foto, dicatat, apapun datanya pasti diperlukan sampai di perjalanannya, sebelum berangkat, di perjalanannya, sampai lokasinya, semua apapun yang kamu lihat, kamu catat, kamu foto, kamu rekam, apapun, semua perangkat yang kamu bawa, kamu maksimalkan penggunaannya. Begitu lagi kembali ke sekolah, nanti diingat-ingat lagi, bekerja sama dengan kelompoknya, bekerja sama dengan wali kelasnya, dengan gurunya, nanti kamu akan dipandu untuk membuat laporan. Laporannya bisa berupa video, bisa berupa grafis, bisa berupa iklan, bisa berupa pamflet, bisa berupa banner, apapun laporannya, bisa berupa program, aplikasi, apapun kita terima. Itu laporannya. Dan Ibu menggawangi kelas Ibu 73, nanti akan dibantu dengan guru yang lain. Ibu juga akan membantu 7 yang Ibu ajar dari 71 sampai 75. Nanti juga Ibu akan bantu dari sisi IT-nya dan dari sisi IPA-nya seperti itu ya. Itu program real nanti ke lapangan, tapi kita tunggu karena itu sedang dijadwalkan rencananya di akhir Agustus ini. Jadi nanti di akhir Agustus kita akan mengundang kalian ke sekolah ya, tapi nggak bersamaan karena memang kita tetap prokes kan. Mudah-mudahan juga PPKM-nya sudah berhenti. PPKM kan sampai 18 Agustus, mudah-mudahan nggak diperpanjang. Jadi kita mengundang kalian ke sekolah lebih leluasa karena diperbolehkan sekali kumpul di sekolah itu 100 anak. Berarti kan kita bisa mengundang 2 kelas 100 anak di depan, 100 anak di belakang kita masih bisa. 200 anak bersamaan kita bisa. Berarti mungkin di sesi pagi dari jam 8 sampai jam 10 kita mengundang 4 kelas. Kemudian jam tengah-tengah itu bisa
4 kelas, kemudian yang 3 kelasnya di sesi siang atau sore, seperti itu ya. Kalian tunggu saja. Tenang, kalian akan ke sekolah. Tunggu. Hari ini juga kan ke sekolah kan ya mengambil buku di perpus ya. Pas jadwalnya ya, oke. Jadi tenang, nanti kalian akan ketemu dengan ibu. Seperti apa sih Bu Wiwi itu? Nah, ibu mah gendut, jelek, ya kayak gini deh pokoknya, nggak apa-apa. Nanti ketemu ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak mengenai project science yang pertama, kedua, atau nanti yang ketiga? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jangan lupa screenshot, kameranya on dulu, screenshot nanti buat dokumentasi di daftar hadirnya kan butuh screenshot kamu nih. Banyak nih yang nge-WA ibu, Bu minta screenshotnya Bu, tadi lupa nggak screenshot, nah repot deh. Ibu juga kan screenshotnya terbatas gitu. Ayo, screenshot dulu, ibu juga mau screenshot untuk dokumentasi ibu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalian mengambil juga untuk dokumentasi kalian. Karena nanti kan, ada Viola nanya absen. Presensinya kan di GC sayang. Presensi di GC itu berlaku 1 semester. Yang penting kalian punya dokumentasi untuk dilampirkan. Ya, gitu ya. Oke, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, 73 silakan ditutup pelajaran hari ini. 73 siapa saja boleh. Nadim izin tadi, yang lain aja. Halo, 73 silakan. Kan tadi yang membuka 74, sekarang yang menutup 73. Siapa aja, halo boleh. Viola tadi juga boleh. Viola 74 ya, Viola 74. Diki 73, ayo Diki tutup. Waktunya aja Bu, waktunya. Ya, nggak apa-apa, ayo tutup. Bu, saya boleh tutup nggak? Boleh. Fikri boleh. Siapa aja boleh, ayo. Tutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tungguin berikutnya ya. Oke, yang mau live silakan. Bye, terima kasih. Ya, yang mau live silakan. Ibu hentikan rekamannya ya. Apa terlambat sedikit. Oke.